Ada seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sarita Steja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, malam ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi mengenai salah satu topik yang juga nggak kalah penting sebenarnya di bisnis kuliner, yaitu sumber daya manusia. Nah, nggak tanggung-tanggung hari ini saya dan narasumbernya itu langsung dari ahlinya mengenai sumber daya manusia. Kita masih tunggu untuk tersambung. Halo, selamat malam. Cepet ternyata Halo, tersambungnya. udah siap, udah ready. Oke, Oke, nah aku gimana? tadi sebenarnya sih masih menyapa sama teman-teman sih. Tapi gini, Oh, teman-teman monggo dilanjutkan aja dulu Mbak Sarita. Silakan menyapanya, diselesaikan dulu. Kecepatan tapi joinnya. nggak apa-apa, nggak soalnya biasanya lama Oke, joinnya, jadi aku biasanya oke, sambil mencet sambil ngomong. Nggak apa-apa ya nih, oke. teman-teman. Hari ini Iya, yang silakan, silakan. mau nanya nanti sama Mas, Pak, atau apa nih anak manggilnya Wah, ya? Mas aja. Mas Why? Wei, Manggil nama juga Wei, nggak apa-apa. Why? Wei. Nah, malam ini Oke. yang mau nanya Iya, itu bisa banget teman-teman ya nanti, tapi di kolom Q&A ada di bawah yang ada tanda tanyanya ya, oke. gitu. Karena sebentar lagi apa ntar di abis ini nanti aku mau matiin si kolom komen ya biar kita bisa fokus ngobrol dan ngedengerin Mas Siap. Mas Wai ini biar seru nih. Iya, Ntar ya. iya dong. Oke, kita mulai aja lah ya. Oke, Mas Iya, Wai ini lanjut. apa Oke, ini posisi Jakarta ya? Jakarta, Jakarta, Mbak Sarita. Ya. Nah, Hmm. apa? Gak apa-apa, yang penting enaknya online ini kan kita selalu bisa ada dimanapun ya. Iya dong. Dekat di hati, Gitu. jauh di mata. Oke, nah mungkin banyak dari teman-teman juga kan belum kenal ya Mas Wai ini siapa gitu. Nah, boleh nggak kenalan dikit dong Mas Wai ini siapa? Boleh, Kemudian boleh. mungkin latar belakangnya apa? Dan sekarang Oke. berkaryanya di perusahaan apa? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Sarita dan Fudi sudah ngundang nih di IG Live malam hari ini gitu ya. Nama saya Wai Sukirno gitu ya. Saat ini saya sebagai founder dan CEO di Sinergi Academy gitu ya. Cuman memang punya pengalaman yang lumayan panjang ya. Sekitar 20 tahunan lebih, 22 tahun di industri di khususnya di human resource. Hmm. Dari muter-muter, saya start Hmm. karir saya di sebuah bank multinasional namanya Standard Chartered Bank. Mungkin pada tahu lah ya mestinya Standard Tahu. Chartered Bank. Terus kemudian pindah ke Coca-Cola Amatil yang Hmm. ada mentor saya juga sering seliwar-seliwar di Foodies dan Business ID, Pak Budi Isman. Nah, pasti nggak asing ya teman-teman sama Pak Budi Isman. Beliau adalah guru saya tuh, guru besar saya di Coca-Cola. Terus ya kemudian saya terdampak 11 tahun di media dari radio maupun televisi nasional. Terus sempat juga setelah dari media industri itu juga di HR. Terus juga terakhir saya di Danon Aqua selama hampir 5,5 tahun. Sebelum saya di Sinergi Academy, saya juga sempat jadi head of HR di salah satu perusahaan logistik lokal terbesar di Indonesia gitu ceritanya. Hmm. Jadi memang 22 tahun muter-muternya HR aja, dari rekrutmen, organization development, HRBP, training maupun hubungan industrial gitu ya. Terakhir di Aqua juga bahkan saya ngerjain compensation dan benefit. Jadi mestinya sih mudah-mudahan udah cukup ini ya, tahu banyak tentang HR sih. Gitu Mbak Sarita. Ya, thank you. Nah, berarti ini kita Hmm. mengundang narasumber yang tepat untuk Waduh. ngomongin mengenai tema kita malam ini nih. Temanya kan Oke, sebenarnya kan oke. apa strategi sumber daya manusia dalam bisnis Hmm, kuliner. Nah, kalau boleh hmm, sih hari ini kita pengen oke. ngobrol gimana sih biar di Hmm, bisnis kuliner ini bisa tepat. Nah, hmm, tapi boleh tadi kan hmm, udah cerita tentang Mas Wainya ya. hmm, Nah, tapi boleh nggak sedikit dong hmm. diceritakan tentang sinergi akademinya? Oke, jadi Sinergi Academy itu apa ya, kita membuat gitu ya satu startup ini yang namanya Sinergi Academy karena kita merasa saya dan para founder merasa bahwa
teman-teman pebisnis UKM itu di satu titik perlu bantuan gitu ya. Dalam bantuan seperti apa sih? Bantuan dalam hal misalnya terkait memang untuk pengembangan bisnisnya. Dan seringkali teman-teman itu, teman-teman pengusaha itu bingung, gue mau scale up, gue mau naik kelas, cuman caranya bagaimana ya, gitu ya. Gue mesti belajar apa ya, gitu ya. Oke, di luar sana banyak yang judulnya mentor, coach, gitu ya. Cuman begitu workshop A, workshop B, cuman ketika balik ke perusahaannya bingung lagi gimana sih implementasinya. Nah, kita nggak mau ngambil market itu. Nah, kita cuman mau membantu tadi. Kalau lo udah belajar ikut workshop A, workshop B, ikut mentor A, masih bingung, ya udah hubungi Sinergi Academy, yuk kita bantuin sampai ini semua keilmuan lo itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita Sinergi Academy ini kurang lebih akan menjadi sebuah platform yang akan mempertemukan para pengusaha, pemilik usaha dengan para profesional gitu ya, yang memang ahli di bidangnya. Jadi mitra-mitra Sinergia itu akan nanti expert-expert, profesional-profesional yang memang berasal dari banyak perusahaan besar dan juga multinasional. Dan nggak cuma HR, Mbak Sarita, jadi macam-macam. Kalau mau sales ada namanya Mas Andi Suntara, ada Mbak Yani Atmaja, ada Mas Ferdi Permadi, ada Mas Taufik gitu yang bantuin di sales. Bagaimana misalnya mau ngebentuk tim salesnya seperti apa, marketingnya juga kita bisa bantu. Atau misalnya manufacturing kita ada Mas Endro Endarto gitu ya. Memang beliau saat ini masih menjabat jadi salah satu head production di perusahaan FMCG terbesar di Indonesia gitu. Nah, begitu juga untuk PR kalau mau mulai publicity, menggarap marketing communication seperti apa, kita juga ada. Nah, itu juga bisa macam-macam, bisa kalau mau cuman konsultasi aja, ada yang namanya Revina. Kita punya satu layanan Revina, namanya tinggal klik aja, kayak Halodoc itu Mbak Sarita. Jadi tinggal klik aja Revina, terus cari aja siapa dokternya yang pengen dimintain bantuan, dia udah ngobrol di situ gitu ya. Nah, itu juga dan kemudian ada beberapa kalau misalnya mau percepatan gitu ya, kita juga bisa bantu dalam sisi yang lebih intensif gitu ya, lebih project gitu. Kurang lebih gitu. Jadi ya. Oke, nah, semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang maksudnya ini Sinergia ini apa? Siapa gitu ya? Siapa dan apa? Oke, nah terus Mas, aku mau nanya dong, kalau misalnya sejauh apa sih peran gini, kan kadang-kadang kita kalau ngomong SDM tuh kayak sebenarnya penting banget karena ini kan dibutuhkan ya di semua lini industri, mau gede kecil. Nah, tapi sejauh apa sih sebenarnya peran manajemen sumber daya manusia dalam bisnis kuliner? Oke, jadi sebenarnya saya udah muter-muter industri tadi ya, udah cerita ya dari banking dan lain-lain. Yang saya temuin adalah HR tuh sebetulnya multi industri gitu ya. Jadi nggak ada spesifik tuh, misalnya HR-nya consumer good tuh beda sama HR-nya banking gitu ya, atau misalnya di media beda lagi, nggak juga. Prinsipnya sama, HR itu sama. Kalau saya boleh menganalogikan gini, mungkin Mbak Sarita udah tahu kan, udah sangat paham, familiar dengan apa yang namanya balance scorecard, ya. Dalam balance scorecard perspektif itu ada 4 perspektif nih buat teman-teman juga nih, kalau yang belum familiar. Yang pertama, yang paling atas itu adalah perspektif keuangan. Jadi itu paling penting nih buat para pengusaha biar tahu kemana sih akan menuju, karena itu cuannya kita tuh dari situ. Ukurannya bisa EBIT, EBITDA, ya kan? Kita mau untung berapa sih, mau sebesar apa, itu harus ada. Jadi, nah itu perspektif yang paling utama yang akan kita tuju dari semua bisnis apapun lah. Mau bisnis yang kelasnya mikro atau mau yang udah mulai menengah dan besar, pasti ujung-ujungnya adalah finansial tadi. Nah, untuk mendapatkan mencapai itu ada perspektif kedua di bawahnya, yaitu customer. Jadi customer itu ya tadi segmen pasarnya siapa, gimana caranya mengaktifasi marketnya dan lain-lain, channelnya mau seperti apa, itu strateginya dibuat di perspektif itu. Nah, untuk mencapai 2 perspektif tadi, yang ketiga ada namanya perspektif internal proses. Jadi kita juga harus benerin tuh proses produksinya seperti apa, flow-nya bagaimana, jualannya gimana, untuk invoicing apa segala macam itu harus dibenerin dulu. Baru akan bisa mencapai tadi market share yang seperti apa, customer satisfaction yang seperti apa, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah cuan gitu ya. Nah, balik ke pertanyaan Mbak Sarita adalah perspektif yang paling bawah, yaitu
organization capability. Nah, disitulah keberadaan yang namanya organisasi dan human resource, SDM, gitu ya. Jadi kalau mau ditanya seberapa penting sih manajemen sumber daya? Ya penting banget. Kenapa? Bayangin, yang paling bawah si fondasi utamanya itu organisasi dan HR tadi, sumber daya itu coba nggak digarap, udah pasti atas-atasnya nggak akan nyampe. Gimana caranya SDM yang seadanya bisa melakukan bisnis proses yang sudah ditetapkan, udah canggih banget dibuat untuk mendapatkan customer satisfaction yang nantinya cuan tadi gitu. Jadi tadi manajemen sumber daya manusia itu ibaratnya rumah itu adalah fondasi dasarnya yang harus dipunyai. Itu analogi ya. Jadi kebayangkan kalau mau bikin sebuah rumah ya fondasinya dulu. Jadi kita harus pikirin itu dulu gitu. Kurang lebih gitu sih menganalogikan seberapa pentingnya peran manajemen SDM ya seperti itu gitu. Karena fondasi ya justru ya. Jelas. Fondasi karena justru fondasi gitu. Nah, tapi Mas ini kan ada ya kita kan yang kalau sebagai pebisnis pemula lah bisa dibilang. Itu kan sebenarnya sering dengar istilah personalia nih. Nah, sebenarnya itu kan agak-agak suka nyaru tuh ya. Udah punya tim SDM lo, oh udah, tapi ternyata ketika dicek, oh itu mau personalia. Nah, tapi sebenarnya boleh nggak dikasih gambaran sebenarnya perbedaannya personalia sama manajemen SDM itu apa sih? Oke. Good question. Jadi gini, personalia itu adalah ketika zaman dulu kala gitu ya, zaman dulu kala organisasi masih apa ya? Memang HR itu dianggap sebagai suportif aja, support gitu ya. Belum menjadi sebuah bagian yang strategis. Jadi makanya kerjaannya hanya ngurusin admin gitulah. Nah, disebut personalia. Ngurusin cuti gitu ya. Bikinin kontrak ini dong gitu ya. Aduh, ini lembur, hitungin lembur dong, bayarin gajinya dong gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman tadi itu mulai kan HR itu fondasi. Nggak bisa kalau nggak diurus dengan baik, nggak bisa kalau kita perusahaan nggak punya nggak punya program bagaimana untuk mendevelop karyawannya, bagaimana kita nggak punya strategi untuk menggaji karyawannya dan lain-lain. Jadi karena tadi HR itu karena fondasi dan dia juga bukan fondasi yang memang cuman udah diem. Karena ini organisasi itu dinamis gitu, bisnis dinamis gitu ya. Tadi cuan tadi juga berkembang gitu, yang tadinya sekarang misalnya 10 miliar berkembang jadi 15 miliar, itu yang bawahnya juga harus mensupport ke atasnya juga harus lebih kuat kan si fondasinya tadi. Oh target naik lagi dari 20 miliar jadi 50 miliar, ya fondasinya tadi juga gimana caranya tadi, macam-macam. Jadi memang harus misalnya bangunan tadi ya, harus ditambahin cor-coran baru, harus ditambahin besi lagi, harus apa. Jadi ketika rumahnya tadinya didesain 2 tingkat, tiba-tiba harus jadi 4 tingkat, itu juga fondasinya juga harus dipikirin gitu. Jangan sampai main bangun-bangun aja gede. Jadi ya kayak gitu. Jadi memang dalam seiring perkembangan zaman, HR itu sudah menjadi sebuah bagian yang fungsinya strategis gitu. Jadi nggak cuma ngurusin admin aja yang dulu disebut personalia. Apakah personalinya hilang? Enggak, tetap ada dong. Tetap harus ada yang ngurusin gaji kan. Tetap harus ada yang ngurusin cutinya dong gitu ya. Tetap harus ada yang ngetikin kontrak kerja dong gitu ya. Tetap kayak gitu-gitu nggak hilang. Tapi itu bagian dari fungsi HR, manajemen SDM secara keseluruhan. Gitu, Mbak Carita. Berarti personalia itu hanya bagian kecil sebenarnya dari satu bagian konsep kecil, yang namanya itu ya. Ya. Nah itu ya teman-teman jangan sampai salah loh. Betul. Jangan sampai salah loh. Beda jadi, ya nggak salah dan benar karena memang jadinya kita jadi lebih luas karena kalau ngomongin manajemen sumber daya manusia itu gimana caranya ceritanya tuh diawali sebelum karyawan itu masuk ketika budgeting gitu ya, bikin budget, bikin manpower planning, terus kemudian rekrutmen, habis rekrutmen orang datang gitu ya, masuk ke perusahaan, terus kemudian harus di-develop karirnya seperti apa, gajinya seperti apa, benefitnya seperti apa, sampai nanti ujungnya adalah terminasi. Terminasi itu bisa pensiun, bisa resign, bisa meninggal dan lain-lain. Itu satu flow yang masing-masing fungsi di dalam manajemen SDM itu juga ada strateginya gitu. Panjang tapi nanti nggak selesai sejam. Iya, nggak selesai.
nggak Nah, selesai. Mas, tapi Benar. gini, ini kan apa kalau ngomongin tentang perusahaan ya, mau itu besar atau itu yang besar juga asalnya kecil ya gitu. Tapi waktu perusahaan Betul. kita mungkin masih skalanya tidak terlalu besar, artinya Hmm, orang-orang di dalamnya masih hmm, sedikit. Mungkin cara kita mendeliver visi misi perusahaan, kenapa perusahaan ini ada, itu kan lebih mudah ya karena orangnya hmm, sedikit. Nah, tapi hmm. kalau ketika kita Ya. bicara perusahaannya itu kan mulai membesar. Nah, ini Hmm, pernah nggak ada pengalamannya gimana sih caranya perusahaan hmm, untuk menyelaraskan, mengkomunikasikan antara visi misi perusahaan ke dalam keseharian hmm. aktivitasnya si teman-teman sumber daya manusia ini di dalam perusahaannya? Ada Oke. nggak pengalamannya? Iya. Oh ya, pasti. Karena gini, yang pertama adalah kadang-kadang gini, visi misi itu ada, gitu ya. Ya, Nilai-nilai perusahaan tuh ada. Cuman dikomunikasikan apa enggak, gitu ya. Karyawan tahu apa enggak. Lah kalau misalnya nggak tahu, cuman disimpan aja di level owner, ya gimana mau selaras orang nggak tahu visi misinya apa, hmm, gitu kan. Nilai-nilai perusahaannya apa, gitu ya. Cuman kalau anggap aja ya, komunikasi ini udah jalan bahwa semua aspek human resource gitu ya, orang-orang karyawan yang bekerja di semua stakeholder yang ada di dalam organisasi itu tahu gitu ya. Visi itu kan kayak gini loh Mbak Sarita. Kalau mau kita seorang nakoda, si pemilik usaha itu kan nakoda. Itu kalau mau uh, apa berlayar, dia harus tahu dong kemana dong. Nggak bisa kayak kayak ayolah yuk kru kita jalan gitu ya, hmm, tapi nggak tahu kemana gitu ya, bingung kan, ya, nanti nanti juga si krunya semua bingung, ini kita mau kemana sih, mau ke Jepang apa bagaimana sih gitu ya. Tapi kalau ya, misalnya tahu kan, oke, kita mau ke Jepang ya guys gitu ya, oke, perjalanan akan ditempuh misalnya 3 minggu, 25 hari gitu ya. Nah dari situ kan bisa bisa tahu gitu ya, oh berarti kalau karena 35 hari, oh bagian ini harus begini, persiapan ini segala macam. Nah itu jadi orang-orang gimana bisa menselaraskan semua energinya untuk mencapai tadi itu ke Jepang hmm, dalam waktu 25 hari misalnya. Balik lagi ke ke pertanyaan Mbak Sarita, bahwa ya tadi harus dikomunikasikan, visi misi harus dikomunikasikan, nilai-nilai perusahaan juga harus dikomunikasikan. Nah, menyelaraskannya gimana? Ya, itu namanya ada yang kita di HR ada ilmunya namanya corporate culture, budaya perusahaan. Nah, hmm, itu juga harus di-trigger gitu ya, karena kan namanya manusia tuh unik ya, satu sama lain tuh tidak berbeda gitu ya. Ada orang hmm, yang karakternya agresif, ada yang senang hahaha gitu ya, ada yang nurut-nurut aja, ada yang kutu buku, detail, senangannya gitu ya. Nah, itu juga semua orang kan juga ada kekuatan, ada kelemahannya. Nah, ketika mau menselaraskan nilai-nilai dan visi itu juga memang harus tadi digarap ke corporate culture-nya, budaya pekerjaan yang mau dilakukan, dilaksanakan di organisasi itu seperti apa sih gitu ya. Dan jangan lupa culture itu datangnya dari orang yang paling tinggi, di mana kalau ya, di teman-teman UKM adalah owner. Jadi ketika misalnya mau visinya, kita ada visi menjadi perusahaan yang berkah dan apalah gitu ya, Islami atau apa gitu ya, berarti ya harus diturunkan misalnya dari owner ke semua karyawannya gitu ya. Jangan sampai yang ownernya suruh ayo kalau setiap hari Rabu ngaji tapi ownernya nggak ngaji, nggak baca doa gitu ya, itu juga nggak bisa. Atau misalnya ada satu value yang misalnya disiplin gitu ya, harus harus tepat waktu gitu ya, tapi dalam pelaksanaan sehari-harinya juga si owner, si pemilik usaha nggak pernah datang tepat waktu ya, itu nggak akan jadi perilaku yang jadi menjadi satu standar yang berlaku di organisasi. Jadi kalau untuk menyelaraskan ya itu nggak bisa satu sisi aja, top down gitu, karena ini harus bottom up juga. Jadi bersama-sama harus tadi harus tahu dulu apa visi misinya, nilai-nilai perusahaannya apa, dan kemudian di-create satu corporate culture yang memang akan menjadi membawa tadi si kapal ini beserta semua krunya ini ke satu tujuan yang memang orang-orang udah tahu semua gitu, kurang lebihnya gitu. Tapi tadi butuh proses, butuh improvement terus menerus gitu ya, ya. konsistensi gitu ya. Hmm. Gitu. Oke. Nah, terus gini, apa tapi sekarang kan nanya lagi ya. Maksudnya ini kan kadang-kadang Mm, kalau kita lagi mulai usaha, usahanya mulai membesar nih. Kadang-kadang mm, mm, terdapat trade off atau kebingungan lah.
dari teman-teman Mhm. pebisnis ya. Gimana sih sebetulnya cara menentukan jumlah manpower yang dibutuhkan ya? Maksudnya kan kita harus menyesuaikan dengan kondisi Oke. cash flow yang ada. Nah, tapi apakah ada Hmm. patokannya? Misalnya kalau cash flow-nya sekian, berapa persen? Ada nggak sih patokan kayak gitu? Oke, manpower planning ya. Oke, Hmm. jadi gini sebetulnya sebelum ngomongin manpower planning tadi kan ketika ngomongin perspektif balance scorecard tadi di perspektif organization capability itu ada dua, ada organisasi dan human resource. Nah kita ngomongin organisasinya dulu nih Mbak Sarita. Organisasi orangnya ntar dulu, orangnya di Hmm. parkir dulu gitu ya. Ketika ngomongin tadi strategi bisnis, kita ngomongin tadi ujungnya cuannya mau berapa. Oh naik Ya. nih 20 miliar, oke. Berarti runtur-runtur strategi marketingnya gini, channelnya mau gini dan segala macam gitu ya. Nah organisasinya untuk mencapai tadi seperti apa? Butuh Hmm. marketing manager kah? Butuh production operator produksi berapa biji dan segala macam gitu ya. Kita Ya. desain dulu kotak-kotak organisasinya dulu sesuai dengan kebutuhan. Baru dari situ kan kelihatan nih tadi kan aspek manpower planningnya tadi kan kelihatan ketika ngomongin desain organisasi baru ngelihat manpower planningnya. Oke, gue butuh satu manajer marketing, berapa sales marketing eksekutif dan lain-lain gitu ya. Itu larinya nanti ke budget forecasting yang jadi cash flow itu masih ke berapa gitu ya, ke berapa. Jadi karena yang pertama memang harus dibiasakan adalah melakukan forecast bisnis tadi kan planningnya target salesnya berapa gitu ya, cuannya apa, EBITDA-nya berapa, terus organisasinya seperti apa, baru nanti ujung-ujungnya cash flow-nya punya apa enggak ya gitu. Karena kan gini, ketika ngomongin organisasi kan termasuk manpower planning tadi dalam organisasi kan nanti kita lihat kita mau butuh marketing manager di bulan ketiga karena menghadapi ini gitu ya. Berarti kan budgetingnya oh gaji HR apa marketing manager tuh sekian gitu ya. Berarti gue budgetin sekian. Nah nanti ketika melakukan forecast tadi itu budgeting tadi kan kelihatan kalau dengan salesnya target sales sekian, cost-nya sekian, termasuk cost ya, total cost-nya sekian, gue akan dapat cuan segini. Terus kemudian baru ke cash flow-nya gitu ya. Jadi memang ya tadi ngomongin manpower planning itu tadi lebih lebih bagaimana forecast tadi tujuannya mau kemana dulu, mau dapat tujuan keuangannya seberapa besar gitu ya, baru nanti bisa kelihatan ujung-ujungnya termasuk tadi berapa budget dan cash flow-nya itu jadi bisa keukur. Tanpa target dan desain organisasi yang benar ya ngaco. Dan jangan hindari juga nih Mbak Sarita gini, banyak yang salah adalah jangan meng-create jabatan atau pekerjaan berdasarkan orang gitu ya, Ya. tapi set dulu organisasinya apa, baru oh gue perlu orang seperti ini gitu ya, Ya. baru baru itu benar. Nah karena orang jadi kecenderungan wah nih ya udah nih ada yang mau kerja nih, dia kayaknya bisa ini, ya udah kita bikinin pekerjaan seperti ini. Jadi itu yang salah kaprah dan akhirnya headcount-nya besar gitu ya. Jadi memang nantinya akan ke apa jangka waktu yang lebih panjang jadi berpotensi untuk menjadi isu sih gitu dari sisi HR-nya. Ya, ya, ya. Iya sih, seringnya kayak gitu ya. Dan kadang-kadang orang yang tidak capable, kadang-kadang kita hire and then untuk pekerjaan tertentu tetap butuh orang yang capable, ayo kita rekrut lagi tapi yang lama nggak dikeluarin. Iya, takut nggak karena kasihan karena nah itu. Ya, 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 ya. Eh, Nah ini, jadi ya, ya. Gimana, gimana? Jadi apa? iya nggak maksudnya ya kadang-kadang gitu kitanya kadang-kadang nggak tega tapi ya tadi in the short term mungkin aman-aman aja tapi in the long run ngapain gue punya karyawan dua gitu ya padahal bisa dikerjain cuma satu orang gitu itu juga kan Ya, jadi nggak efektif dan efisien gitu ya, ngapain ya. tapi ya tadi jadi kalau kalau urusan HR memang harus ada yang harus orang yang udah tega gitu ya. Kalau mau nanti udah sampai makin besar harus cari HR manager gitu ya yang tega. Kalau nggak tega ya tadi bisa jadi mempersulit diri sendiri lah gitu ya buat para pemilik usaha gitu di masa yang lebih panjang gitu. Ya. Nah, terus gini, mau nanya lagi. Ini apa terkait kan kalau misalnya selain tadi ya dilemanya ya, ini ada satu dilema lagi sebenarnya kalau buat teman-teman. Nah, kan kadang-kadang kita tuh cuma
punya budget sekian misalnya gitu ya. Nah, kalau Hmm. menurut Mas Wai ya, terkait kualitas manpower nih, sebenarnya lebih baik Hmm. misalnya kita meng-hire tenaga kerja yang saat ini memang cukup terjangkau gitu ya, tapi agak banyak. Artinya konsekuensinya kita sebagai ownernya tetap harus controlling ketat nih semua staff yang ada karena memang budgetnya hanya cukup untuk meng-hire staff misalnya gitu. Tapi bolehlah Hmm. agak banyak lah bisa beberapa orang gitu. Atau sebenarnya punya concern bahwa mendingan saya meng-hire orang yang apa ya, maksudnya terbatas sedikit jumlahnya, tapi dia memang kayak headnya gitu, tapi biasanya budgetnya agak tinggi, dan pengalamannya udah banyak. Nah, itu punya komen Iya. nggak, Mas? Ya, jadi ya gini aja, misalnya gini, punya budget, misalnya tadi dari budgeting manpower planning tadi kan keluar budget kan gitu ya. Jadi misalnya kebutuhan organisasi desainnya juga tadi, makanya desain organisasi itu jadi penting gitu ya. Misalnya di apa departemen sales gitu ya, sales manager itu butuh sales eksekutif berapa sih gitu ya? Perlu 5 atau 4. Nah, itu kan balik lagi ke targetnya masing-masing kan, target perusahaannya mau seperti apa gitu. Nah, sekarang tadi misalnya sales eksekutif 4 punya budget katakanlah sebulan 10 juta gitu ya misalnya ya 10 juta. Mending mana hire 4 orang atau misalnya hire 6 orang tapi gajinya lebih dikit, lebih kecil-kecil gitu ya misalnya atau mungkin setengahnya lah gitu ya 8 Ya. orang gitu ada 8 orang sales eksekutif tapi secara budget sama tetap 10 juta gitu misalnya. Jadi kalau dari perusahaan kan ya sama budgetnya mendingan banyak aja gitu ya. Tapi Hmm. jangan salah, kalau dari saya sebagai praktisi HR ngelihatnya jangan in the short run jangan short term tapi in the long run. Karena tadi ketika melakukan ingat gitu ya di Indonesia itu kita punya yang namanya Undang-Undang Tenaga Kerja. Kalau sekarang udah yang baru itu Undang-Undang Cipta Kerja, di Hmm. mana semua pekerja itu dilindungi sama yang namanya Undang-Undang Tenaga Kerja itu, baik mau karyawan tetap atau kita sebutnya PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tentu, atau yang kita sebut kontrak biasanya. Teman-teman UKM biasanya kontrak semua nih, gitu ya, perjanjian kerja waktu tertentu itu kontrak gitu ya. Nah, jangan salah karena ketika di satu titik nanti ketika perusahaan udah makin besar dan akan lebih comply dengan aturan, itu akan berpotensi gitu ya ketika misalnya harus PHK gitu ya. Karena gini, ketika merefer ke undang-undang nih ada ke industrial dikit ya, hubungan Nggak industrial apa. sedikit nih Mbak Sarita. Jadi Ya, ya, ya. ketika ngomongin hubungan industrial, PKWT itu atau kontrak itu hanya diperuntukkan untuk jabatan-jabatan yang sifatnya temporer atau project. Hmm. Jadi boleh nggak kalau yang namanya sales eksekutif itu dikontrak menurut undang-undang? Nggak boleh. Kenapa? Hmm. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan tetap. Terus Hmm. pekerjaan seperti apa? Misalnya gini, oh Mbak Sarita lagi mau bikin Foodies mau bikin kantor baru, gue perlu ada project manager. Di hire selama project itu boleh, gitu ya. Begitu projectnya selesai, ya udah selesai. Itu boleh under PKWT. Sebetulnya gitu analoginya ya. Nah itu bisa Oh. diperpanjang sampai projectnya 5 tahun. Nah di luar itu yang sifatnya core nggak boleh gitu. Nah itu juga teman-teman pengusaha UKM juga harus mulai hati-hati ketika memang nanti sampai satu titik harus mulai lebih comply dengan adanya peraturan perundangan itu gitu. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya, mending mana sedikit atau banyak dengan cost yang sama? Ya mendingan sedikit, efektif, manage orangnya juga lebih gampang gitu kan. Ya kan kalau 8 orang dibandingin 4 orang, mendingan 4 orang yang qualified daripada 8 orang setengahnya nggak qualified, ya sama juga kan gue bayar 4 juga gitu. Ngapain? Ya. Tapi tadi problemnya yang ntar nggak masuk lah, apalah segala macam. Ada aja tuh orang-orang itu tuh, gitu kan jadi semakin kecil organisasinya semakin efektif kita untuk mengelolanya juga. Dan juga larinya kan lebih ringan tadi si kapal tadi. Mendingan mana? Bawa 8 orang atau 4 orang? Atau 8 orang kurus-kurus gitu. Ya mendingan 4 orang tapi ya badannya berat badannya stabil dan sehat gitu kan kurang lebih gitu. Gitu. Nah. Oke. Nah, berarti ya itu tadi ya. Semoga kalau teman-teman Hmm. yang bertanya-tanya sudah menjawab ya. Nah, terus Mas Wei Hmm. ini apa Hmm.
Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya, boleh nggak dikasih beberapa poin mungkin ya, gitu. Misalnya Hmm. dasar-dasar dari rekrutmen. Jadi kalau misalnya teman-teman, oke, saya harus rekrut karyawan, misalnya gitu ya. Kita harus rekrut karyawan. Oke, Nah, jadi ada nggak sih poin-poin atau mungkin pakem-pakem lah ya, apa tips-tips untuk poin-poin apa aja yang harus di checklist, atau step-stepnya seperti apa sih untuk kalau misalnya saya mau ngerekrut gitu. oke, oke. Rekrut. Jadi gini, ini paling paling udah pasti semua perusahaan akan mengalami masalah HR yang satu ini ya, rekrutmen gitu ya. Karena jadi gini, rekrutmen itu kan apa ya? Kalau banyak orang tahu, ya kita semua tahu lah bahwa rekrutmen itu ibaratnya beli kucing dalam karung gitu ya. Hmm. Banyak apa alat tes lah, alat tes teknik interview di luar sana gitu ya. Tetap aja bisa 100% akurat nggak bisa gitu Enggak, ya. enggak. Tapi dengan alat tes tadi gitu ya, cara interview yang benar itu bisa mengurangi tingkat apa ya, kesalahan rekrut gitu ya. Hmm. Itu satu yang harus dicermatin. Nah, dalam tren HR rekrutmen, terutama rekrutmen kekinian ya, yang sekarang ini lebih bagaimana mencari orang, nggak cuman kompetensinya yang sesuai, tapi juga kecocokan motivasinya, Mbak Sarita. Ya. Motivasinya dengan perusahaan kita. Itu jauh lebih penting. Profilnya cocok nggak sih untuk jabatan ini? Jadi kalau ditanya, ada nggak sih kalau interview caranya gimana? Nggak bisa lah menggali seseorang dengan satu dua pertanyaan, nggak bisa. Kalau mau mau menggali, ada satu teknik interview yang populer namanya behavior event interview gitu ya. Jadi kita Hmm. menggali perilakunya dia dari pengalaman dia di masa sebelumnya, di masa lalu gitu, yang dia pernah dia pernah kerjakan. Kita gali leadershipnya seperti apa, terus juga teamworknya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa gitu ya, integritas dan segala macam. Itu ada beberapa kompetensi yang kita bisa gali. Tapi ya tadi nggak bisa dengan satu atau dua pertanyaan. Ada yang disebut namanya teknik interview yang namanya behavioral event interview gitu ya. Itu kalau workshop biasanya, kalau di itu banyak kok di yang menyelenggarakan itu bisa sehari sampai 2 hari lah. Nah, diajarkan bagaimana kita melakukan interview. Biasanya itu pakai STAR ya, STAR gitu ya. Kita lihat situasinya apa, tasnya apa, actionnya apa, sama resultnya apa. Nah itu tadi saya nggak bisa menjawab pertanyaan Mbak Sarita karena memang menggali itu sangat kompleks gitu ya. Menggali orang itu sangat Hmm. kompleks. Dan tetap saja tidak bisa 100% akurat gitu ya. Selalu ada kadang-kadang gini, orang impresif nih kalau lagi di interview, wow luar biasa gitu ya, Ya. jago banget, wah ngomongnya jago, bahasa Inggrisnya jago, woi confident dan lain-lain. Tapi begitu masuk kok nggak perform ya? Ya tadi yang saya bilang, dia secara motivasi nggak fit dengan apa yang kita cari, atau misalnya dengan culture-nya organisasi kita. Jadi juga kita harus pastikan bahwa culture fit juga penting, motivational fit juga penting gitu ya. Kecocokan profil dengan profil orang itu dengan profil pekerjaannya juga harus disesuaikan gitu ya, dengan beberapa alat tes yang namanya DSC, MBTI gitu. Itu juga salah Ya. satu yang bisa membantu kita melihat kecocokan gitu ya, profil dia dengan pekerjaan yang kita butuhkan. Terus juga yang pasti tadi, kecocokan motivasi dan culture-nya dengan kita. Jadi bukan berarti orang yang pinter tapi industrinya banking masuk ke industri kuliner gitu ya, belum tentu Ya. ini bisa kaget ya, secara culture bisa kaget, anjrit biasanya gue rapi teratur apa segala macam, tiba-tiba masuk ke kuliner yang kayak nyantai, orang kaosan gitu ya, fleksi dan segala macam. Itu juga kadang-kadang itu juga perlu diperhatikan untuk ketika kita merekrut gitu sih. Ya, ya. Tapi ya Mas, Hmm. ini mau nanya nih ya, mau nanya. Hmm. Hmm. Kalau apa kan, kalau misalnya ya, ada nggak sih, boleh nggak sih sebetulnya ya kalau misalnya kita lagi interview, kemudian kita Hmm. minta dia kerjakan kayak apa ya namanya, kayak task gitu lah, assignment-nya tapi bentuknya paper Hmm. ya, paper gitu. Saya minta Hmm. dia untuk Hmm. memberikan gambaran tentang apa misalnya. Itu sebenarnya eh, Hmm. possible possible atau saya Oke. praktek seperti itu sering nggak sih dikerjain?
Oke, jadi gini, kalau behavioral event interview itu kita dalam kita mengajukan pertanyaan itu tidak boleh yang sifatnya berandai-andai, gitu ya. Misalnya, coba deh, kamu kalau misalnya kamu jadi seorang manajer marketing di Foodies, kira-kira kamu akan melakukan apa? Itu tidak ada tuh, karena dia berandai-andai. Oh, iya. Berandai-andai itu karena gini, orang yang jago ngomong, jago improvisasi akan jauh. Jago Apa ya? jago gitu ya. Jago. Jago. Ngecap ya, jualan terus. Jago Tapi ngarang. yang biasanya kalau jago ngarang. jadi kalau BAI itu kita akan melihat selama pengalaman lo di perusahaan A sebagai marketing manager, lo pernah memimpin orang apa enggak? Kira-kira situasinya seperti apa? Apa yang lo lakukan? Resultnya seperti apa? Kurang lebih gitu sih, menggali si star-nya itu. Nah, kalau misalnya balik, boleh nggak yang misalnya ada tes tertulis yang sifatnya teknis? Boleh aja. Karena kan gini, ketika kita ketika ngomongin kompetensi itu ada 3 hal dalam kompetensi. Yang pertama adalah skill, knowledge, sama behavior, perilaku gitu ya. Ini yang kita gali. Skill misalnya untuk akuntansi gitu ya, ngomongin pajak, gue nggak bisa kalau misalnya gue cuma interview, lo bisa pajak nggak? PPh 21, PPh 23, PPN. Bisa. Masa udah gitu, percaya gitu. Ya coba kerja nih, hitung gimana nih PPh 23, ngitungin gimana, PPN gimana. Kayak gitu juga bisa. Atau yang sifatnya engineer gitu ya. IT, lo bisa bikin program kayak gini nggak? Atau desainer, lo bisa bikin ini nggak? Ya coba gue kasih waktu 5 menit, lo bisa desain. Atau di HR, lo bisa nyari orang payroll gitu. Lo bisa Excel nggak? Bisa pivot nggak? Coba nih gue kasih ada soal, lo kerjain dalam 15 menit, lo bisa melakukan pivot apa nggak, bisa look up dan segala macam gitu, fill up dan lain-lain. Itu sah-sah aja sih. Atau bahkan memang untuk di level tertentu ya, dikasih PR dulu, lo gue kasih business case gitu ya, nanti lo present ketika nanti ketemu dengan direksi gitu ya, lo present gitu ya. Itu juga sangat common sih, sangat common. Ya. Berarti tapi ya tergantung dari posisi yang diinginkan ya. Betul. Ya. Betul. Ya. Oke, nah terus ini kalau sebenarnya channel masang locker yang paling efektif apa sih, Mas? Ini kan sering banget nih dicari sama teman-temannya. Ini yang cocok untuk bisnis kuliner sih kalau bisa. Iya, jadi gini Mbak Sarita, tadi sama aja ya, tergantung jabatannya ya. Kalau misalnya nyari seorang cook gitu ya, cook atau helper gitu ya, nyari di LinkedIn, udah pasti nggak ada, buang-buang waktu aja. Ya kan, nyari dibutuhkan cook gitu ya untuk dapur apa gitu, nggak bisa nyari di LinkedIn. Nah, ada beberapa channel, nah, makanya harus kreatif nih, para rekrutmen spesialis sih harus kreatif nih, kapan nyari di LinkedIn, kapan misalnya di job portal lainnya seperti Jobstreet, saya sebutin aja Jobstreet, JobsDB misalnya, itu juga beda-beda gitu. Orang seperti apa yang ada di LinkedIn itu harus jeli gitu. Tadi levelnya juga, misalnya komunitas gitu ya, mungkin Foodies kan followersnya banyak gitu ya di IG gitu ya, mungkin bisa taruh di situ, atau bisa seringkali gini, saya juga baru tahu beberapa tahun belakangan ini ya, untuk misalnya kemarin saya juga pengalaman nyari driver gitu ya buat kantor gitu ya. Dapatnya di mana? Ternyata saya dapatnya dari OLX gitu. Mungkin teman-teman pada tahu nggak di OLX itu ada banyak orang, banyak juga pencari kerja loh untuk level itu ya, untuk helper, untuk driver, untuk office boy gitu. Nyari office boy di LinkedIn nggak ada, di Jobstreet juga kayaknya susah gitu. Tapi ya tadi balik lagi channel-channel itu yang memang harus kreatif sih gitu ya. Apalagi juga kalau misalnya tergantung bisnis juga, dari skala bisnisnya juga, karena kan impact-nya ke penggajiannya nanti kan, seberapa besar dia akan bisa digaji gitu kan, itu juga harus ini sih. Jadi kalau nanya efektif yang mana ya tadi, harus gunakan semua channel, hari gini tuh harus gunakan semua channel, tapi yang relevan lah gitu. Jangan sampai tadi nyari driver, nyari office boss di LinkedIn, kayaknya buang-buang tenaga sih gitu. Tapi ya tadi mungkin di OLX atau di Facebook atau di komunitasnya Foodies, mungkin model-model bikin member get member gitu ya, karyawan kalau misalnya bisa narik dan ternyata diterima, dia dapat insentif misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi itu juga jauh lebih efektif sih daripada misalnya yang standar-standar aja. Karena koran kan udah nggak ada sekarang,
dulu ada pos kota gitu ya atau koran lokal gitu, sekarang kan udah nggak ada. Nah itu juga channelnya diganti ke Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu juga menurut saya layak dicoba sih untuk level-level tertentu, tergantung segmen market kita dan populasi ekosistemnya itu seperti apa ada di situ gitu sih. Ya. Oke, nah, oh ya, Mas Rey, ini aku mau minta waktunya sebentar Hmm. ya untuk informasi mengenai kelasnya Foodies. Next kelasnya Foodies ya, nggak apa-apa ya, aku minta dulu waktunya ya. Silakan, silakan. Gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton juga, ini saya ada informasi mengenai Foodies Certification Class. Nah, ini kali ini ada yang temanya itu adalah HRD untuk bisnis kuliner. Kelasnya sendiri 3 sampai 5 September 2021. Jadi apa aja yang dibahas itu adalah panduan untuk membangun SDM bisnis kuliner yang profesional, kompak dan berprestasi mulai dari rekrutmen, susun kontrak, peningkatan kapasitas hingga gaji dan remunerasi. Nah, apa aja dalamnya yang diharapkan itu teman-teman bisa mengembangkan strategi rekrutmen dan interview sehingga mendapatkan karyawan sesuai dan diharapkan, menyusun kontrak kerja karyawan yang sesuai dengan peraturan, memiliki KPI yang terukur dan skema gaji serta bonus yang terstruktur. Mampu menyusun strategi training yang sesuai dengan corporate value, memahami struktur gaji, sistem remunerasi, dan bonus karyawan. Update dalam hubungan industrial, tadi udah sempat dibahas juga tuh. Update dalam hubungan industrial, termasuk di dalamnya perubahan undang-undang ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Siapa saja pengajarnya? Pengajarnya ada Ratu Fitri Zainab, pengalaman 18 plus tahun pengalaman menangani manajemen SDM di berbagai perusahaan multinasional. Saat ini sebagai senior HRBP manager di salah satu perusahaan FMCG terbesar di dunia, spesialisasi dalam bidang rekrutmen, talent development, organizational development, dan business partnering. Yang kedua pengajarnya ada Firman Oktoraya, pengalamannya adalah 17 plus nih. Tahun pengalaman mengenai manajemen SDM di berbagai perusahaan multinasional. Saat ini berkarya sebagai HR Director pada PT Agrinesia Raya, berpengalaman pada bidang Compensation and Development, Learning and Development, Organization and Development, and HR Business Partner. Dan yang ketiga ada Wei Sukirno yang pengalamannya ini juga plus 22 tahun tapinya. Pengalaman menangani manajemen SDM di berbagai perusahaan multinasional. Saat ini berperan sebagai founder dan CEO Sinergia Academy, Senior Practitioner Human Resource. Nah, daftarnya kemana? Itu bisa langsung ke link yang sudah aku pin di bawah situ tadi. Bisa diklik langsung atau bisa juga via WhatsApp CS-nya Foodies di 081312147974 ya. Aku ulangin. 0813-1214-7974 udah aku pin di situ. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa, itu bisa langsung klik ke link bit.ly-nya yang udah aku pin di situ. Atau bisa juga ke WhatsApp-nya Foodies. Jadi langsung amankan kursinya karena kelasnya itu akan mulai 3 sampai 5 September. Oke, kita sambung ya. Kita sambung ya. Tadi aku mau bertanya lagi, sebentar. Mana tadi ya? Sebentar, kok hilang? Sebentar ya, aku coba cek pertanyaannya tadi udah sampai. Oh ini. Nah, tapi sebenarnya gini Mas, boleh nggak sedikit aja lah bocorin ya? Minta dibocorin dikit aja. Sebenarnya basic pertanyaan untuk interview calon karyawan tuh sebenarnya paling basic banget ya. Sebenarnya apa aja sih yang harus ditanyain ya? Sehingga pada saat screening awal itu ya mungkin emang kalau nebak orangnya bagus atau enggak atau pasti cocok atau enggak kita nggak tahu sih ya, tapi minimal gitu pada saat screening tuh bisa sedikit men-screening lah kira-kira ini orang cocok atau enggak. Ada nggak? Oke, jadi ya tadi kalau misalnya mau menggali orang tuh memang tidak cukup dengan basic pertanyaannya aja gitu ya. Cuman memang harus digali lebih dalam gitu ya, digali lebih dalam. Nah itu juga perlu teknik sih, perlu teknik untuk menggalinya itu gitu. Nah tapi memang biasanya pertanyaan-pertanyaan kita harus siapkan dulu gitu ya, siapkan dulu kita mau gali apa sih untuk posisi apa, misalnya seorang sales manager misalnya, kita udah harus siapkan tuh, nggak bisa tiba-tiba kayak mau ngopi-ngopi cantik gitu ya,
datang bawa diri aja, terus ya udah ngobrol aja, ngalur ngidul nggak jelas gitu ya. Tapi ketika kita mau merekrut seseorang suatu posisi, ya kita harus tahu ini posisinya apa. Ya. Sales manager yang harus dipunya tadi job desk-nya tuh apa aja. Dalam job desk itu, buat teman-teman mungkin udah sering dengerin job desk ya, tapi dalam job desk itu yang benar harusnya ada yang namanya job specification, spesifikasi pekerjaan. Jadi syarat-syarat spesifik kebutuhan-kebutuhan seperti apa sih untuk menjadi seseorang ini sukses di pekerjaan itu. Misalnya dia harus bisa dia akan, karena dia sales manager berarti dia harus punya leadership yang baik gitu ya, karena dia akan memimpin misalnya 5 orang sales eksekutif gitu ya. Terus kemudian juga ya itu yang akan digali. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai leadership tadi kan, pernahkah dia memimpin tim gitu ya, kira-kira kendala-kendala apa, caranya seperti apa gitu ya. Termasuk tadi itu yang lebih ke leadership atau manajerial, kita harus spesifik mau yang kita gali apa. Terus juga pertanyaan yang yang sifatnya teknis gitu ya, itu juga kita siapkan dulu gitu ya. Jadi nggak, karena ini tadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Sarita, ada nggak sih 1-2 ya nggak ada, karena tadi spesifikasi pekerjaan satu dengan yang lainnya itu berbeda gitu ya. Jadi menggali orang sales dan orang finance akan jauh berbeda, karena secara karakter pekerjaannya beda, secara orang-orang yang menempati pekerjaan itu juga akan jauh berbeda. Jadi ini kan kayak apa ya, dua pekerjaan berbeda. Yang satu harus detail gitu ya, harus terbiasa dengan angka-angka yang jelimet gitu ya, budgeting gitu ya, closingan yang harus deadline dan segala macam. Yang di satu sisi orang sales yang harusnya dinamis, banyak ketemu orang, harus orang yang talkative, komunikasinya bagus, itu juga beda cara menggalinya. Jadi kalau ya tadi kalau misalnya menjawab pertanyaan, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang kunci gitu, yang yang kita bisa mengidentifikasi ya tadi jawabannya adalah nggak ada yang spesifik. Misalnya kayak apa ya, kalau gue tanya ini pasti ketahuan deh kayaknya, kalau gitu yang nggak bisa gitu. Makanya interview itu juga ada tekniknya, harus harus diajarin gitu ya. Workshopnya bisa 2 hari 3 hari. Ada alat tes yang dari psikotes ini, ada Pauli, ada apalah yang angka-angka, ada gambar, harus gambar apa gitu kan, ada profiling. Nah, itu kan tujuannya adalah karena tadi kita nggak bisa menggali seseorang hanya dengan menggunakan satu alat tes tadi. Jadi semakin lengkap kita melakukan proses seleksinya gitu ya, itu juga akan semakin akurat lah gitu ya. Jadi meskipun nggak harus semuanya juga, nggak harus semuanya dilakukan untuk ini untuk mendapatkan kandidat yang baik. Dan juga jangan lupa, biasanya tuh jam terbang juga pengaruh sih. Jadi kalau misalnya orang-orang seperti Mbak Sarita juga duduk aja lihat gesturnya juga enggak nih, udah enggak lah gitu. Itu biasanya juga gitu tuh, kalau udah biasa tuh baru duduk, ini kayaknya enggak deh. Ya itu udah feeling. Biasanya itu kadang-kadang intuisi itu juga seringkali jauh lebih ini. Meskipun kalau ini pasti saya ditentang, nggak boleh gitu dong, orang HR harus pakai keilmuannya. Ya memang benar sih, cuman seringkali ya karena jam terbang udah puluhan interview, ribuan interview yang saya lakukan, ya kadang-kadang ini enggak nih gitu. Ya udah, jadi galinya, tapi biasanya sih terkonfirm sih. Kalau memang dia terbiasa interview, nanti juga akan di satu titik memang udah otomatis lah, ini udah tahu mana yang kita cari, mana yang enggak gitu. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya, kayaknya nggak menjawab ya. Masih tergantung dari inilah. Pokoknya intinya masih tergantung dari posisi atau divisi kali ya yang kita akan cari ya. Ya. Oke, nah tapi kalau dari Mas Fe ini punya nggak sih tips ya? Bagaimana melakukan onboarding atau training untuk karyawan baru yang efektif dan efisien? Oke. Onboarding ini menarik nih, karena mungkin banyak teman-teman yang belum familiar dengan kata-kata onboarding. Kenapa sih onboarding aja harus diurusin gitu ya? Karena gini, suruh aja kalau kerja balik gitu lagi langsung ke ya. langsung aja kerja loh, ngapain pakai disambut-sambut gitu ya. Tapi ini tren HR yang terutama di perusahaan multinasional ya, atau perusahaan besar lah, nasional tuh udah menganggap onboarding itu sudah sesuatu keharusan yang apa ya, yang penting banget gitu ya. Karena gini,
Bahkan saya mundur sedikit ke interview ya. Kalau dalam behavior BEI tadi, behavioral event interview juga, kita nggak ada lagi tuh interview yang dibuat kandidatnya tegang gitu ya, di stres gitu ya, Kayaknya udah nggak zaman ya. segala macam itu udah nggak zaman. Kenapa dengan adanya pressure seperti itu? Emang kita pikir wah nanti bisa kelihatan orang yang bagus apa enggak? Ya enggak lah. Ya justru ketika kita pressure seperti itu orang jadi nggak keluar potensinya gitu. Sedangkan kita kan pengen melihat potensinya dia untuk keluar. Nah, itu kita buat senyaman mungkin, seramah mungkin gitu ya, interviewnya dan lain-lain. Tapi konsep itu yang juga diterapkan di ketika ada karyawan yang sudah terpilih untuk join. Kita buat dia senyaman mungkin, sehappy mungkin di pekerjaan barunya, merasa diterima sama teman-teman kerjanya gitu ya. Terpenuhi semua kebutuhannya ketika di hari pertamanya dia, dari oh ini peraturan perusahaannya seperti ini laptop lo gitu ya, ini kartu nama lo, terus bahkan ada beberapa teman gitu ya, kita siapin ada apa di beberapa perusahaan ada kita siapin welcomingnya, welcome on board dari manajemen, dari CEO yang tanda tangan, itu it matters a lot gitu ya, bahwa mereka merasa diterima gitu ya, diperkenalkan ke para direktur, ke teman-teman ini gitu ya. Terus di induction programnya juga dikasih tahu dengan baik, mana oh ini peraturan perusahaannya gitu ya, ini yang nggak boleh, kalau lo mau klaim cuti ke sini, ini orangnya gitu ya, kalau mau medical, mau klaim medical ini ke sini gitu ya, kalau misalnya mau meeting ke sini, kalau lo butuh pantry ini ada di sini, kayak gitu-gitu. Itu kenyataannya adalah orang yang ditreat seperti itu dia dan merasa diterima itu akan segera lebih tersegerakan untuk perform gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita cuma punya waktu 3 bulan loh kalau probation. Kalau tadi ya urusan apa, kalau kita balik lagi ke undang-undang, karyawan tetap itu hanya mempersyaratkan probation maksimal 3 bulan. Kebayangkan dalam 3 bulan itu gimana caranya ya, kita bisa lihat dia itu perform apa enggak gitu. Seringkali boleh nggak, dia belum kelihatan nih 3 bulan, boleh nggak diperpanjang? Nggak boleh, secara undang-undang nggak boleh gitu ya, maksimal 3 bulan, yes or no gitu ya. Kalau lo mau, enggak, itu di 3 bulan pertama untuk karyawan tetap. Jadi tadi dengan harapan tadi dia kalau onboarding-nya bagus, induction-nya bagus, dia bisa lebih catch up apa yang terjadi, situasi di internal, jadi dia secara performa juga bisa lebih cepat gitu ya. Kurang lebih gitu sih Mbak Sarita. Jadi harus dibuat senyaman mungkin, sejelas mungkin, senyaman mungkin, sejelas mungkin lah gitu, untuk kasih karyawan baru ini masuk dan diterima di rumah barunya gitu. Ya. Nah, oke. Nah, ini kita sesuai dengan kebiasaan kita di Foodies. Kita punya ritual foto bareng, Mas. Kita punya ritual foto bareng. Nah, jadi buat teman-teman bisa pada di screen capture, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag-nya ke @foodies. Boleh. Tag-nya ke @foodies.id dan @sinergia academy ya. Lampunya mati soalnya. Lampunya mati. Oke. Sudah. Oke, semoga sudah tercapture ya teman-teman ya. Udah. Oke, terima kasih. Jangan lupa di print screen, kemudian di post ke IG story masing-masing, tagnya ke @foodies.id sama @sinergia academy. Oke. Nah, Mas, ini kan kita udah mulai nyampe di penghujung sebetulnya, di penghujung IG Live kita malam ini. Nah, boleh nggak minta closing statement dong dari Mas Wei? Oke, closing statement ya untuk HR. Jadi gini, buat teman-teman para pengusaha gini, khususnya bisnis kuliner nih di Foodies gitu. Jadi memang kalau ngomongin manajemen sumber daya manusia, jangan nunggu besar dulu gitu ya, jangan nunggu pusing dulu baru mikirin HR-nya. Sedini mungkin, sebisa mungkin sudah mulai di setup manajemen SDM-nya, sudah mulai didesain organisasinya seperti apa, SOP-nya, job desk-nya gitu ya, compliance-nya udah mulai ke arah yang sesuai dengan undang-undang gitu ya, itu udah mulai diperhatikan. Jadi ketika nanti semakin besar bisnisnya,
udah nggak keteteran lagi tuh gitu ya. Termasuk juga tadi bagaimana mendevelop orang-orang yang ada di organisasinya untuk lebih siap daripada nanti ganti orang gitu ya, ganti kru gitu ya. Mendingan tadi kan kru yang udah bareng sama kita dari awal itu juga bisa ngikut kita besar bareng gitu ya, maju bareng. Kurang lebih gitu sih. Mbak Oke, Sarita. oke, terima kasih. Nah, oke, Hmm, paling mungkin terima kasih. segitu dulu kali ya, karena malam ini kayaknya kita udah mau mendekati 1 jam juga, nggak berasa. Hmm, Gitu. hmm. Sebelumnya, Iya, tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat Mas Wai ya untuk terima waktunya kasih mau kembali. berbagi Ya. sama kita semua. Kemudian juga terima kasih buat teman-teman yang juga pada nonton. Dan pastinya ini berguna banget teman-teman. Semoga pada nyatet hari ini. Hmm. Gitu, semoga pada nyatet. Dan terima kasih buat Mas Wai sama teman-teman di Sinergia. Semoga berkahnya balik lagi nanti ke Mas Wai sama ke teman-teman Amin, amin. Sinergia. Amin. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Buat teman-teman, selamat malam dan sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Thank you. Malam, bye-bye.